Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran IPA hari ini akan Ibu lanjutkan materinya rangkaian listrik bagian 1. Oke, perhatikan rangkaian listrik itu ada 6 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama hukum Ohm, hambat jenis bahan, hukum Kirchhoff, rangkaian hambatan seri, rangkaian hambatan paralel, dan rangkaian hambatan gabungan. Oke, pada rangkaian listrik bagian 1, 3 hal yang akan kita pelajari: hukum Ohm, hambat jenis bahan, dan hukum Kirchhoff. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yaitu konduktor. Oleh karena itu, kabel dipakai pada rangkaian listrik karena kabel terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik. Tempat di mana elektron masuk ke dalam rangkaian listrik dinamakan sumber listrik. Setiap benda yang memakai listrik untuk penggunaannya disebut sebagai beban listrik. Oke, yang pertama hukum Ohm. Hukum Ohm ini berbunyi, kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial pada ujung-ujung kawat penghantar tersebut, asalkan suhu kawat dijaga konstan. Hukum Ohm dirumuskan V sama dengan I kali R. I itu sama dengan V per R dan R adalah V per I. Apa itu V? V adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt. I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R itu hambatan listrik, satuannya ohm yang disebut beban tadi. Oke. Contoh soal, perhatikan sebuah hambatan 9 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt. Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan tersebut? Oke, sekarang kita bahas, kita selesaikan. Diketahui R-nya 9 ohm, V-nya sama dengan 6 volt, yaitu tegangannya tadi. Ditanya adalah I, kuat arus. Jadi kita tulis I, rumusnya V per R, 6 per 9, 2 per 3 ampere, atau 0,66 ampere. Nah, sekarang kita lanjut ke hambat jenis ya. Berdasarkan suatu percobaan, Ohm juga merumuskan bahwa hambatan R atau R kawat logam berbanding lurus dengan panjang kawat, tetapi berbanding terbalik dengan luas penampang kawat ya. Jadi kawat itu hambat jenisnya sebanding dengan panjang kawatnya, tetapi berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Oke. Nah, ini ya keterangannya. R hambat kawat penghantar, satuannya ohm. L itu adalah panjang sebuah kawat, A itu luas penampang, Rho itu adalah hambat jenis kawat penghantar, satuannya ohm meter. Oke, kita lanjut. Nah, hambat jenis bahan itu tergantung pada bahannya. Ada 3 macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik: konduktor, semikonduktor, dan isolator. Isolator ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian semikonduktor ini pada suhu tertentu ya. Nah, ini kita bisa lihat. Oke. Lanjut. Contoh soal, berapakah hambatan seutas kawat aluminium jika hambat jenisnya 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm yang mempunyai panjang 40 meter dan diameter 4,2 mm. Diketahui Rho-nya itu 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, L-nya 40 meter, D-nya 4,2 mm. Berarti jari-jarinya dibagi 2, 2,1 mm dijadikan meter, berarti dikali 10 pangkat min 3. Langkah pertama, cari dulu luas penampangnya ya, luas penampang lingkaran yaitu PR pangkat 2 ini. Nah, setelah itu kita cari, masukkan rumusnya tadi, Rho kali L per A. Inilah hasilnya. Lanjut. Nah, ini yang nomor 2 ya. Silahkan ditulis di buku catatan sambil dipelajari. Ibu singkat-singkat aja menjelaskannya. Oke, berikutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan, atau jumlah arus pada suatu titik sama dengan 0.
Oleh karena itu, hukum ini biasa disebut sebagai hukum percabangan Kirchhoff. Nih ya, seperti ini. Jadi arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi pada gambar itu I1 sama dengan I2 ditambah I3. Oke ya, ini yang paling harus diingat. Jumlah I masuk itu harus sama dengan jumlah I yang keluar. Oke, sekarang perhatikan contoh soal. Kita harus lihat dulu. Perhatikan gambar ya. Pada titik P, ini titik P di sini. Dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. I1, I2, I3, I4. Nah, ini kita perhatikan I1 berarti masuk, yang biru ini masuk, sedangkan yang merah itu adalah keluar. Jika diketahui besarnya I1 itu 6 ampere, I3 itu 3 ampere dan I2 3 ampere dan I3 7 ampere, berapakah nilai I4? Berarti kita jumlah dulu I1 dan I2-nya, kemudian dijumlah juga I3 dan I4. Kita lihat pembahasannya ya. Kita tulis I masuk, I-nya sama dengan I keluar. I1-nya 6, I2-nya 3, I3-nya 7, ditambah I4 yang ditanyakan. 6 tambah 3, 9, sama dengan 7 ditambah I4. Jadi kita keluarkan I4-nya sama dengan 9 kurang 7. Maka I4 tadi bernilai 2 ampere. Oke ya. Ini ada contoh soal. Berikutnya lagi kalian salin ke buku kalian sambil dipelajari. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Kita akan bertemu lagi pada rangkaian listrik bagian 2. Terima kasih.